Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Intan Prasetyawati, NIM 181221020 dari kelas BKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yaitu semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yaitu penyebab KDRT. Ada dua faktor penyebab KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. Selain itu, Rohmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT bukan hanya sekedar masalah ketimpangan gender. KDRT juga dapat terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba. Kemudian, macam-macam kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu kekerasan emosional. Contohnya seperti pasangan mengkritik atau menghina Anda di depan umum. Pasangan menyalahkan Anda atas perilaku kasarnya dan mengatakan bahwa Anda pantas mendapatkannya. Anda sering merasa takut pada pasangan. Anda mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu demi menghindari pasangan marah. Yang kedua yaitu intimidasi dan ancaman. Contohnya seperti pasangan pernah membuang atau menghancurkan barang milik Anda. Pasangan terus-menerus mengikuti dan ingin tahu keberadaan Anda. Pasangan mengancam akan membunuh dirinya sendiri atau membunuh anak Anda. Yang ketiga yaitu kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, menendang, mencekik, menarik rambut, bahkan membakar anggota tubuh Anda atau anak Anda. Mengikat Anda atau mengurung Anda di dalam rumah. Kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, serta berperilaku kasar setelah mengkonsumsi zat-zat tersebut. Yang keempat yaitu kekerasan seksual. Pasangan memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, termasuk hubungan seksual. Dia menyentuh anggota tubuh sensitif Anda secara tidak layak. Pasangan menyakiti Anda selama melakukan hubungan seksual. Tentu saja dalam kekerasan rumah tangga, yang menanggung dampak bukan hanya sekedar suami dan istri, melainkan juga anak. Dampak KDRT terhadap anak yang pertama yaitu resiko luka fisik. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang bisa dilihat adalah resiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya. Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang, terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Anak-anak yang sudah berada di usia sekolah kemungkinan besar akan melawan ketika diserang baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua yaitu trauma emosional dan psikologi. Anak yang tinggal dalam kondisi mengalami kekerasan dalam rumah tangga umumnya akan mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di dalam rumah. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahnya umumnya memang memiliki masalah perilaku, somatik atau emosional yang serupa dengan yang dialami akibat dari trauma masa kecilnya. Yang ketiga yaitu anak mengalami depresi. Anak yang pernah tinggal dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga memiliki resiko yang besar mengulangi siklus hubungan dengan kekerasan yang sama seperti apa yang pernah ia alami. Besar kemungkinan anak-anak
menjadi saksi atau bahkan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami masalah mental seperti depresi atau stres yang berlebihan akibat dari trauma yang pernah ia alami, bahkan hingga ia dewasa. Yang keempat yaitu perilaku tidak wajar. Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah juga memiliki resiko untuk tumbuh dengan perilaku yang tidak wajar, yang ia lampiaskan karena perilaku yang tidak sepatutnya ia dapatkan di dalam rumah. Perilaku yang tidak wajar tersebut diantaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi akibat aksi bullying, yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosialnya yang buruk. Yang kelima yaitu masalah makan dan tidur. Di sini yang mengalami biasanya usia di bawah balita. Pada umumnya, balita akan mengalami masalah makan dan tidur yang sulit untuk diubah, sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan proteksi dan stabilitas kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan KDRT. Di sini, yang pertama, suami dan istri dapat melakukan dialog. Keduanya harus mencari solusi atas masalah yang dihadapinya untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak. Biasanya KDRT dilakukan oleh seorang suami atau bapak. Yang kedua yaitu selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, budaya, adat istiadat, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang. Yang keempat yaitu apabila sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka akan dilakukan visum. Yang kelima yaitu laporkan kepada pihak berwajib. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.